Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 4, kami akan menyajikan atau melaksanakan post-tes praktikum dari formulasi sediaan rumah sakit yang berjudul Total Parenteral Nutrition atau TPN dengan dosen pengampu apoteker Nia Kurniasi MSC. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan memaparkan anggota kelompok 4, yaitu ada Adam Melati, ada Anissa Rahmawati Dewi, ada saya sendiri Ernawati Kurniasi, Andi Supriyadi, Reza Husnul, Sapira Kalista, Sulistiani Rahmawati, dan Tiara Karisma. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi. Apa itu TPN? Nutrisi parenteral total merupakan suatu bentuk pemberian nutrisi, bersihan makronutrien dan mikronutrien. Diberikan langsung tanpa melalui saluran pencernaan, melainkan melalui intravena. Juliana 2000. Nutrisi parenteral total biasanya berisikan karbohidrat, protein, lemak, asam amino, vitamin, dan lain-lain. Bayu dan Spain 2019. Pemberian nutriparenteral total diindikasikan terhadap kelompok pasien yang tidak mampu, tidak boleh atau tidak mau makan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan nutrisinya secara peroral dan untuk menunjang fungsi organ pertumbuhan bayi di masa depan. Hendarto et al. 2006, Urger dan Holgrave 2010. Alat dan bahan. Yang pertama ada alat 1. Beker gelas, 2. Cawan Petri, 3. Squid steril, 4. Transofik, 5. Perangkatan pembuatan TPN. Bahan yang pertama ada dextrose 15% sebanyak 320 ml. Yang kedua ada aminosteril 10% 72 ml. Yang ketiga ada smokefilipid 20% 35 ml. Yang keempat ada NaCl 15% 12 ml, KCl 7,4% 9 ml, Ca glukonas 10% 9 ml, sulfit 14 ml. Prosedur pembuatan TPN. Yang satu, siapkan ruang steril dengan laminal airflow. Semua percobaan dilakukan di LAF. Yang kedua, ambil squid steril, usap bagian kemarin squid dengan alkohol 70%. Kemaran yang terbuka diletakkan pada daerah kerja dengan bagian terbuka diarahkan ke dalam LAF. Semua dilakukan secara aseptis. Yang ketiga, buat larutan fase protein, ambil larutan dextrose, aminosteril, NaCl, KCl, dan Ca glukonas, lalu campurkan dan bersihkan semua wadah dengan diswab alkohol 70%. Yang keempat, buat larutan fase lemak, ambil larutan smalipid dan sulfit menggunakan squid yang diswab terlebih dahulu. Bersihkan botol larutan dan squid yang akan digunakan dengan alkohol 70%. Kelima, campurkan fase protein dan fase lemak dengan menggunakan transofik, lalu gojok larutan TPN tersebut, tutup dan beri laber. Keenam, beri laber pada kemasan TPN yang berisi 1. Nama pasien, 2. Ruang perawatan pasien, 3. Komposisi produk, 4. Nomor batch, 5. Tanggal pembuatan, 6. Tanggal kadaluarsa, 7. Cara penyimpanan, 8. Keterangan perhatian khusus. Evaluasi yang dilakukan, yang pertama uji kebocoran, uji kejernihan dan warna, uji pH, uji sterilitas, dan uji pirogen. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan sediaan dan obat yang
gunakannya itu yaitu salah satunya ada dextrose 15% dan di sini dextrose ini memiliki bobot atau volume yang paling besar yang dilarutkan dalam obat yang dibuat. Nah, rute pemberiannya itu secara IP dan hal-hal yang harus diperhatikan yaitu hal utama yang harus diperhatikan adalah total kuantitas glukosa dalam gram yang diberikan dan pemberian 50 ml dextrose 50% dinilai toksik untuk jaringan. Oleh karena itu, pemberian 75 sampai 100 ml dextrosa 20% atau 150 sampai 200 dextrose 10% lebih dianjurkan. Nah, untuk kecepatan pemberian obat, setelah 10 sampai 20 menit akan terjadi peningkatan glukosa pada plasma dan mencapai konsentrasi puncak dalam waktu 40 menit. Teteh ya, Nek? Untuk Oh, evaluasi sediaan, yang pertama ada uji kebocoran. Hasil pengamatannya tidak ada kebocoran. Untuk syarat uji kebocoran itu, warna sediaan tidak berubah dan tidak terjadi kebocoran. Juwita 2013. Yang kedua ada uji sterilitas. Hasil pengamatan tidak ada pertumbuhan mikroba selama 14 hari. Syaratnya tidak ada pertumbuhan mikroorganisme selama 14 hari. Yang ketiga ada uji pH, dilakukan secara triplo. Data yang pertama dihasilkan 8, data yang kedua dan ketiga dihasilkan 7. Dengan hasil rata-rata 7,33. pH sediaan TPN syaratnya yaitu 7,35 sampai 7,45. Yang kelima ada uji pirogen. Hasil pengamatan yang didapat, suhu awalnya itu 38,2 derajat Celcius. Larutan yang diberikannya itu sebanyak 5,8 mili. Suhu sesudah penyuntikannya itu 38 derajat Celcius. Hasil ini tidak ada kenaikan suhu. Untuk syaratnya, kenaikan suhu kelinci tidak boleh lebih dari 0,50 derajat Celcius. Yang keenam ada uji kejernihan dan warna. Hasil yang didapat, warnanya itu putih, bentuknya cair, tidak ada partikel asing. Syaratnya, TPN harus memiliki larutan yang jernih, tidak berwarna, dan bebas dari partikel asing. Yang ketetapan label, isi label di sini ada nama pasien, ruang perawatan pasien, komposisi produk, no batch, tanggal pembuatan, tanggal kadaluarsa, cara penyimpanan, dan keterangan perhatian khusus. Selanjutnya, pembahasan pada praktikum kali ini, yaitu membuat sediaan total parenteral nutrient. Tujuannya untuk mengganti dan mempertahankan nutrisi-nutrisi penting tubuh melalui infus intravena ketika pemberian makanan secara oral bersifat kontraindikasi atau tidak mencukupi. Setelah sediaan TPN jadi, lakukan uji evaluasi. Di antaranya yaitu uji kebocoran, uji sterilitas, uji pH, uji pirogen, serta uji kejernihan dan warna. Evaluasi ini dilakukan secara triplo. Pada uji kebocoran memiliki standar uji, warna sediaan tidak berubah dan tidak terjadi kebocoran. Hasil yang didapat sediaan tidak terjadi kebocoran, maka dinyatakan memenuhi standar. Pada uji pH memiliki standar pH yang baik, diantaranya 7 sampai 7,35 sampai 7,45. Hasil yang didapatkan yaitu 7,3, maka hasil dari uji pH memenuhi standar. Selanjutnya, pada uji pirogen memiliki standar uji dengan kenaikan suhu kelinci tidak boleh lebih dari 0,50 derajat Celcius. Hasil yang didapat pada uji pirogen itu tidak terjadi kenaikan suhu lebih dari 0,50 derajat Celcius. Maka hasil uji pirogen ini sudah memenuhi standar. Selanjutnya, standar uji sterilitas memiliki standar yaitu tidak ada pertumbuhan mikroorganisme selama 14 hari. Untuk pengujian ini mendapatkan hasil tidak ada pertumbuhan mikroba selama 7 hari. Untuk uji ini baru dilihat selama 7 hari.
Selanjutnya, uji kejernihan warna memiliki standar menghasilkan sediaan TPN yang jernih tidak berwarna bebas dari partikel asing. Hasil yang didapat dari latar hitam dan putih tidak ada partikel dan sediaan TPN berwarna putih. Maka dari uji ini memenuhi standar dikarenakan sediaan yang didapat memenuhi standar. Selanjutnya yaitu penutup. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil praktikum TPN dapat disimpulkan bahwa total parenteral nutrition atau TPN adalah suatu bentuk pemberian nutrisi yang diberikan langsung secara parenteral tanpa melalui gastrointestinal. Yang kedua yaitu evaluasi standar uji pada sediaan TPN, yaitu ada uji kebocoran, uji pH, uji sterilisasi, uji pirogen, dan uji kejernihan dan warna. Dan hasil yang didapat yaitu memenuhi standar. Untuk saran, dapat dilakukan modifikasi formula dengan menambahkan zat aktif dan zat tambahan yang dapat memberikan manfaat lain dan penggunaan sediaan TPN. Baik, terima kasih. Itulah penyampaian post-test praktikum formulasi rumah sakit yang didapatkan atau yang dihasilkan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 4. Terima kasih pada semuanya dan terima kasih kepada Ibu Apoteker Nia Kurniasi sebagai dosen pengampu. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.